Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan. Luar biasa. Tidak terasa sudah waktunya sekolah minggu Lagi. Tapi kita nggak boleh bosen ya Tante ya. Nggak boleh. Nggak Puji boleh. Tuhan kok. Kita seharusnya sekolah minggu tuh dengan Gembira. sukacita, gembira. Iya. Karena Tuhan sudah setiap hari juga memberkati kita. Sekolah Betul. minggunya lo cuma seminggu sekali ya. Iya. Harusnya malah kita cepet-cepet pengen sekolah minggu. Betul. Karena kan berkat Tuhannya setiap hari. Iya. Nah, gitu. Berdoa dulu Kak. Ayo Tante. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan baik untuk kami semua. Hari ini kami akan mulai sekolah minggu kami. Kami mau Tuhan menaruh sukacita di dalam hati kami, puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyiapkan hati kami agar ketika firman-Mu nanti diperdengarkan, kami lihat bersama-sama, hati kami terbuka, kami siap belajar. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan dengan hati yang penuh gembira karena kami sudah merasakan kasih-Mu yang besar buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, coba ditanyakan, adik-adik, saya nggak sama Tuhan Yesus? Adik-adik, saya nggak sama Tuhan Yesus. Adik-adik, saya nggak sama Tuhan Yesus. Nah, kok malu-malu jawabnya? Kak Noni tanya Tante Ari, Awes gak dijawab Tante Ari saya nggak sama Tuhan Yesus. Sayang. Lah ya gitu Tapi Tante. kita tanyanya pakai bahasa Inggris. Oh iya, adik-adik, tresno nggak karo Gusti Yesus? Itu bahasa Perancis ya? Oh salah ya Tante. Bukan ya. bahasa Jawa. Itu bahasa Jerman ya, jejeran paman. Ya, kita mau mengatakan apa cinta sama Tuhan pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa, Lalu kita pakai juga bahasa Inggris. Inggris, Supaya keren gitu loh. Indonesianya nggak Tante? Oh, tiap hari ngomong Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Oh sudah bosen ya Tante? Kok bosan? Sekali-sekali yang keren dikit gitu Oke, loh. Tante. Siap. Ada bahasa India nggak Tante? Nehi. Oh Nehi ya. Nggak ada berarti ya. Berarti nggak ada ya. Cukup Jawa dan Kalau kita Inggris. nyanyi I love you Jesus. Aku terus bahasa Inggris dulu apa Jawa dulu Tante? Ya. Loh ini Nggak nggak cocok ya. Jepang apa Jawa? Jawa wes Tante. Ya, berarti Inggris dulu. Inggris dulu. Ya wes, I love you Jesus. I love you Jesus. Oke ya, semuanya berdiri. Kita mau bilang love you Jesus. I love you Jesus ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Nah, Jawa dong, Kak. Siap Tante. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero
ya jawaro banget tante. Iya betul Gitu. ya. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan. Iya, jadi kita juga harus punya kasih yang besar yang dalam untuk Tuhan Yesus kan tante. Lah, kasih yang besar dalam Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus itu kelihatannya dari mananya Kak Noni? Ya. Kita itu mau dengar firman Tuhan, mau dengar-dengeran. Kita itu jadi anak yang baik tante, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus sama gitu. teman-teman juga. Oh, peduli teman-teman. Kelihatan kalau kita sayang Tuhan, kalau kita juga sayang sama orang lain. Hormat Gerak. sama papa mama. Kan hormat bendera nih. Oh, bukan ya. Bukan tante. Menghormati orang lain. Tua, guru, Guru. teman, bahkan orang yang lebih muda juga kita harus belajar menghormati. Betul. Makanya kan kayak itu yang kita punya teman harus saling mendorong itu Duh, Kak. salah tante, jangan didorong nanti jatuh. Bukan mendorong yang buat jatuh, memberi semangat itu. Oh gitu ya, kalau itu Kak Noni mau. Mendorong sampai satu tukaran kan. Ya, itu maksudnya tante. Ya kita nyanyi ya, kau temanku, kau temanmu. Yang kayak mentega sama roti itu kan tante? Iya, plek cocok gitu. Cocok. Sip. Gitu, cocok. Siap ya, Oke. dan kita nyanyi sama-sama ya. Kau temanku, ku temanmu. Yang temanku kun temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega sama apa dengan roti. Kau temanku kun temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Kau akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Celana Seperti celana dengan baju. dengan baju. Ku akan selalu Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yuk, teman-temannya yuk. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega. Seperti mentega Dengan roti. sekali lagi. Seperti mentega dengan roti. Ya mantap. Wah, enak, Sampai Tante. gitu. Gitu kalau pertemanannya baik, saling mendukung, sebagai bukti kita saling menyanyi, pasti rasanya kayak orang makan kenyang puas gitu Iya. ya, gembira dan bahagia. Senang ya tante ya. Betul. Luar biasa ya tante ya, kalau kita itu bisa saling sayang, saling mendukung itu ya tante ya. Kan bulan ini kita belajar tentang kelemahan lembutan ya Kak Nuni. Iya. Itu salah satu buktinya kalau anak Tuhan yang lemah lembut itu hatinya tuh mau belajar menyayangi orang lain, nggak Gitu, cuma Tante. pengen dirinya terus yang diperhatiin kan gitu. Oh, masa gini, tante ngertiin Kak Noni dong, tapi Kak Noni gak mau ngertiin tante. Lah, aku Ya. sih diketawain. Kan kasihan. Gitu. Gitu ya. Jahat yo tante ya. Nggak boleh, Gak nggak boleh sedih ya. gitu. Sabar ya. Ayo kita menunggu nanti besok Tuhan tolongnya bagaimana. Jangan sedih Kayak sedih. gini, tante sedih ya. Ayo Kak Noni doain tante Oh, ya. betul, betul. Nah gitu. Iya. Masa tante sedih ya? Loh, Coba ya. oh, Besok kenapa lagi ya? gitu. Besok kamu lagi. Jangan. Ya.
Nggak begitu ya Dede ya, karena semuanya saling sayang pasti akan saling mendukung. Betul. Kita sekarang mau belajar Tante. Belajar apa? Baik-baik. Hah? Baik-baik. Congklak ya Tante. Dah ya, itu dari Tuhan kan sekolah minggu. Aduh Tante suka bercanda melulu biar gak sepi. Ya, kita yang mau siap belajar firman Tuhan hari ini, kita mau dengar cerita dari Alkitab tentang betapa Tuhan luar biasa, dan kita mau belajar tentang kelembutan yang apa lagi ya? Pasti pengen tahu. Oke. Pengen tahu Tante. Bisa bertambah Baik, pintar, hebat. luar biasa buat Sip. Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tutup mata, lipat tangannya, kita siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, dan Kanoni akan berdoa buat firman Tuhan yang kita mau dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sayang sama kami, dan itu sebabnya kami juga mau belajar untuk sayang, untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan hidup kami. Tuhan, kami mau belajar bagaimana supaya kami punya hati yang lemah lembut, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menjadi ungkapan bahwa kami sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Tuhan Yesus juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Salam adik-adik, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat memuji Tuhan, semangat belajar kebenaran firman, selalu bersyukur dan bersuka cita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Tapi ada satu hal yang mau Tante sampaikan. Ketika Tante menyampaikan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, Tante melakukan kesalahan karena Tante terlalu terburu-buru dan Tante salah, kurang fokus ya. Yang seharusnya Tante bacakan firman Tuhan itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Tante salah, Tante mengucapkannya di dalam 2 Petrus pasal 5 ayat 8. Jadi yang betul adalah 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi apapun alasannya Tante melakukan kesalahan, Tante harus minta maaf.
Demikian juga adik-adik, ketika adik-adik juga melakukan kesalahan, adik-adik harus minta maaf juga ya, oke? Mengaku salah dan minta maaf. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tante sudah siapkan videonya, adik-adik silakan menyimak dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar firman itu dapat menuntun kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Apakah kalian mengenal Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kalian tahu apa itu firman Tuhan? Dan apakah kalian tahu apa yang diinginkan Tuhan terhadap kita? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak-anak, firman itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk menuntun kita mengenal kebenaran agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Lalu apa manfaat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manfaatnya adalah satu, untuk mengajar agar kita mengenal kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan agar kita bertobat. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan kita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat adalah untuk mendidik orang agar kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin mengajar kita jika kita melakukan kesalahan. Tuhan ingin kita memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya. Tuhan Yesus mendidik kita agar kita hidup benar karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia ingin kita hidup kekal bersamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu jika saat ini engkau diajar oleh Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman-Mu akan selalu menuntun hidup kami, agar kami hidup benar di hadapan Engkau.
Berkatilah kami dengan damai sejahtera dan sukacita dari Engkau. Lindungilah kami dan orang-orang yang kami cintai dimanapun kami berada dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik, gimana firman Tuhan pada hari ini? Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menuntun kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.